DODYSUDRADRADJET. Ya nggak sih? Kita mau ngebahas tentang Bapak Dodi Sudrajat yang heboh banget, hura-hura lita. Kenapa gue mau ngebahas? Karena aduh, gregetan banget gue. Iya, aduh kayak kemarin tuh Sugar Daddy ngabisikin gue. Goblok, pemilik intil. Oh, halo guys, apa kabarnya? Balik lagi barengan gue Wendy June di sini di We React, Wendy Reaction buat video-video yang lagi hore dan hits di dunia ini. Bener, gue mau ngucapin makasih banyak buat lo semua yang udah komen positif di video konten gue sebelumnya, yang ini sama yang ini. Makasih banyak banget, banyak makasih buat lo yang ada di sini, di sana, di mana pokoknya di semua yang ada di seluruh dunia ini. Hoya. Nah, kita mau ngebahas apa nih hari ini? Gue yang jelas pengen bahas sesuatu yang lucu banget. Padahal kok ada yang ngintip, oh halo, apa kabarnya kamu? Mari kita hempas dia, uscita husana. Ganggu aja dia ya nggak sih? Nah, sebelum gue lanjutin, gue mau nge-react apa hari ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan hidupin loncengnya. And then welcome back again to Wendy June channel, dan kita masih di We React, Wendy Reaction, dan hari ini kita mau ngebahas tentang DODYSUDRADRADJET. Ya nggak sih? Kita mau ngebahas tentang Bapak Dodi Sudrajat yang heboh banget, hura-hura lita. Kenapa gue mau ngebahas? Karena aduh, gregetan banget gue. Iya, aduh kayak kemarin tuh Sugar Daddy ngabisikin gue. Goblok, pemilik intil. Iya, gue juga tahu. Jadi sampai Sugar Daddy. Jadi gue masih temenin sama Lili Lala dan Sugar Daddy yang emang lagi gregetan banget sama Pak Dodi Sudrajat. Soalnya hari kita bahas tentang dia di kita flashback ke masa beberapa tahun lalu. Dan ini dia videonya. Tragis, Dodi Sudrajat ayah Vanessa tak mau menangguhkan hukuman Vanessa Angel. Mari kita play videonya. By the way, gue mau ucapin makasih banget ya buat lo yang kemarin udah nonton. Dan itu, aduh, sarangnya banget. Cut. Oke, kita langsung mainin. Kok gak ada suaranya? Ada. Gila banget sih. Ini Karena nilai setitik hancur susu sebelanga. Karir, nama baik dan... Jadi gue mau ngebahas nih, kita tahu banget dong masalah yang beberapa tahun lalu tentang almarhumah Vanessa Angel, yang tentang masalah prostitusi online 80 juta yang dia jadi korban sebenarnya. Karena kalau menurut gue pribadi, sampai ntar gue bahas nih di video-video react selanjutnya. Dan di sini gue mau ngawalin di tragis. Dodi Sudrajat tuh nggak mau menangguhkan. Jadi maksud gue, dia itu ayah kandung tapi tidak mau menangguhkan hukum putrinya sendiri. Tapi lu tau dong sekarang apa yang mau dilakukan. Nah, jadi kita untuk nonton konten pertama ini, gue udah siap-siap buat nahan hati banget. Jadi buat kalian yang terus ngikutin kasus ini, jangan kemana-mana di sini pokoknya. Kita play lagi. Masa depan porak-poranda karena godaan uang yang membutakan mata. Derita Vanessa Angel kian berat setelah sang ayah Dodi Sudrajat tak mau menjadi penjamin agar Nah, di sini posisinya Dodi Sudrajat sebagai ayah kandung Vanessa Angel ya, tapi dia nggak mau menangguhkan. Jadi kalau misalnya nanti kita misalnya nih, gue kena kasus, terus habis itu gue dipenjara karena suatu kasus. Nah, gue minta tolong bapak gue nih, Pak, yodong Pak, aku pengen coba urusin kasus ini, terus bisa minta tolong penangguhan nggak? Itu cuman kopi KTP guys, kopi KTP, dan itu tidak bersedia. Dia ngakunya bersedia, katanya KTP aku tuh lagi di mobil gitu, aku nggak bisa ngebawain KTP-nya. Tapi ternyata dari pengacaranya almarhumah Vanessa Angel tuh di sini ngasih statement bahwa dia tuh tidak mau, sampai dibawa ke talk show-nya Bang Hotman Paris. Nanti kita play lagi videonya. Gue cari maksudnya videonya. tahanan Vanessa ditangguhkan. Dodi sendiri sempat mencurahkan isi hatinya di depan media. Sebagai seorang ayah,
hatinya Nah, ini hancur kita dengerin berkeping-keping. ya. Ini Selain harus tanggal menanggung 1 malu, Februari Dodi 2019. Sudrajat juga terpukul Kita karena di dengerin. sebuah stasiun Katanya di televisi, sini Vanessa justru ada menuding curhatan ayahnya tak Dodi memberikan dukungan Sudrajat sama sekali tentang terhadap Nani. dirinya. Dengan dia kemarin tampil itu, ini sangat menyudutkan diri saya. Dan terlihat kayaknya seperti saya tuh nggak berbuat apa-apa. Saya terlihat kayak orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah, dia ngerasa nggak berbuat apa-apa, kayak ayah nggak bertanggung jawab. Ya terus, menurut lo aja selama ini lo ngerasa bertanggung jawab nggak? Kenapa sampai putri lo kabur dari rumah di usia segitu? Terus ada statement lagi, putri lo bilang dia selama ini syuting honornya nggak pernah dia terima. Coba, lo syuting capek-capek, lo ngasilin duit puluhan juta tapi dia nggak nerima sepeser pun uangnya. Gimana dia nggak mau kabur dari rumah, Bambang? Kesel banget gue Sugar Del. Aduh, kadang gue suka bete ya. Maksudnya kenapa sih suka drama banget sampai sekarang? Sebelum drama sekarang ternyata dia udah dari dulu udah berdrama ria tentang masalah hidupnya. Kita lanjut lagi. Gue udah makin emosi banget, tumbuh tanduk di sini dan di mana-mana. Kembali lagi bangun Sugar Del. Ya, dan itu yang sudah diceritakan sama Vanessa. Bahkan 10 tahun saya tidak menikah setelah mamanya meninggal, saya single parent, itu saya fokus untuk anak saya. Vanessa untuk Maya. Awal dari Vanessa pergi itu, dia main Facebook, kenalan dengan seorang cowok. Oh, di sini dia ngeceritain adalah ketika dia sebelum pergi dari rumah itu bahwa Vanessa dulu kenalan sama cowok di Facebook, terus abis itu setelah kenalan dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Oke, baik. Terus ini inisialnya L, saya nggak harus nggak menyebutkan namanya L. Dia kenalin ke saya. Memang setiap ada cowok selalu dikenalin ke saya. First impression saya melihat anak ini, saya sudah inisialnya nggak suka. L katanya cowok ini. Setelah 2 tahun setengah ada kabar yang membuat saya kaget dan shock juga. Ada mamahnya, sambungnya juga pada saat saya lagi di mobil, ayahnya telepon. Itu Vanessa sekarang sudah nggak sama si L. Katanya katanya udah putus. Katanya Vanessa itu ada kekerasan. Bikin katanya, saya pikir, shock saya. Saya langsung telepon. Pada saat itu udah, saya kan masih hubungan, tapi memang dia nggak mau pulang, ya udah nggak mau pulang. Tapi saya selalu hubungan, komunikasi ada. Oh, jadi setelah dia kenalan sama cowok ini, terus akhirnya pergi dari rumah dan masih berhubungan sama si inisial L ini, katanya habis itu putus dan ada terjadi kekerasan. Nah, dari sini kita langsung loncat yuk. Langsung loncat ke talk show-nya Bang Hotman Paris. Nih ada di sini nih. Dodi Sudrajat Hotman Paris. Nah, di sini yang gue seru nonton di sini tuh dia bakalan abis-abisan dicecer sama psikolognya yang diundang ke sini sama Bang Hotman Paris. Ini ngena banget sih ke jantung sih menurut gue ya. Jadi kita tinggalin tentang drama masa lalunya dia sama almarhum dan kita langsung ke talk show-nya Bang Hotman Paris. Di sini dia ditanyain tentang dicecar psikolog soal kasih sayang untuk Vanessa. Begini reaksi Dodi Sudrajat. Mari kita play. Tapi ini bukan masalah tidak sayang, ini masalah komunikasi. Bukan artinya dia selalu butuh sosok ibu. Saya punya banyak klien ya loh sama Bang Hotman yang diasuh sama ayahnya, ya tidak punya ibu, tapi mereka bonding. Pertanyaan saya Pak Dodi, seberapa jauh dari skala 1 sampai 10 Bapak cinta sama Vanessa? Di sini psikolog ini menyatakan bahwa kasih sayang itu bisa terbonding walaupun ada ayah dan anak yang emang benar-benar ngurusin single parent. Itu bisa terbonding gitu. Maksudnya dia mempertanyakan kenapa nih sampai ada masalah apa nih sampai lo katanya ngurusin Vanessa tapi Vanessa bisa sampai kabur dari rumah. Dan maksudnya waktu itu kan akhirnya ada artikelnya nih. Artikel Vanessa Angel diwawancarain di acaranya Ruben Ivan Gunawan sama Ayu Ting Ting. Nih di sini diwawancarain.
Nah, lu bisa tonton di sini. Jadi di situ menceritakan bahwa dia tuh nggak mendapatkan uang sama sekali di hasil syuting ya. Maksud gue, iyalah, lu udah capek-capek syuting terus lu nggak ngerasain duit lo, gerah nggak sih? Capek. Masa orang tua kayak begitu? Nah, di sini dicecer basa-basi nih sama psikolog yang diundang ke acaranya Bang Hotman nih. Dan juga dari skala 1 sampai 10, Pak Dodi, menurut Bapak, apakah Bapak sudah memberikan yang terbaik sebagai seorang ayah untuk Vanessa? Oh, psikolognya nanya dari 1 sampai 10 ditanyain nilai lo itu 1 sampai 10 itu berapa? Coba kita dengar jawabannya ya. Jawabannya si Pak Dodi ini. Sangat-sangat menyentuh hati saya untuk mengingatkan saya pada saat-saat saya masih dia masih kecil ya, ditinggal mamanya. Ya sangat sayang. Untuk kasih sayang jelas kalau 1 sampai skala 10 itu kan bisa. 1 sampai 10 lo udah denger tadi jawabannya apa? Seberapa sayang 1 sampai 10 Pak Dodi ke Vanessa? Jawabannya 1 dong. Ntar dulu deh, skor 1 sampai 10 ini gue bingung nih. Presentasinya gimana sih? 1 sampai 10. Harusnya nilai tertinggi itu 10 ya. Apa mungkin juara-juaraan kali? Pak Dodi pengen ini juara 1. Jadi dipilih 1 sampai 10 itu pilih 1. Kalau enggak kayaknya gue bingung deh. Skor-skoran itu juara kan sebenarnya kalau untuk angka tertinggi. Pak Dodi pengen ini juara berapa? Oh, dia pengen juara 1. Lo ikut Smackdown son. Biar juara 1. Aduh, gue antara sedih sama enek sih ini ceritanya. Lanjut lagi ya. Menurut kamu dari segi keilmuan kamu, apakah Vanessa itu sampai terlibat bisnis esek-esek itu karena faktor broken home? Nah, di sini Bang Hotman nanya ke psikolognya, apakah Vanessa sampai terjerat kasus itu karena Vanessa itu broken home? Mari kita langsung play lagi jawabannya si psikolog. Saya ya, artinya saya di saat ini merasa bahwa walaupun dia sudah dalam usia dewasa di mana dia bisa bertanggung jawab sama hidupnya sendiri, tapi saya merasa bahwa seandainya ada perubahan, ada konseling, ada apa jauh di awal, harusnya masalah ini nggak terjadi. Masuk kamu? Psikolognya bilang bahwa seorang Vanessa itu sebenarnya bisa mengatur emosionalnya dengan usia dia dan kedewasaannya, tapi sebenarnya hal itu bisa tidak terjadi kalau seandainya ada konseling di awal. Terus hubungan baik antara ayah dan anak. Jadi maksud gini, mungkin kita emang tipe kalau orang yang harus berbakti sama orang tua ya. Cuma maksud gue nggak selamanya orang tua itu nggak ada juga orang tua yang durhaka. Iya nggak sih? Orang tua durhaka. Gue nggak ngerti deh. Maksudnya ini udah kayak dramanya itu udah kayak karakter-karakter jahat di film-film ya nggak sih? Cuma emang rekam jejak digital itu emang bener-bener nggak bisa dihapus dan nggak bisa kita lupain ya. Gue kadang kalau nonton flashback kayak gini, padahal tahunnya itu udah beberapa tahun yang lalu, 2017, 2019. Tapi kalau nontonnya sekarang tuh kayak pembuktian gitu. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, kita dengerin dulu ya. Ini gue dengernya agak-agak miris sih ya, agak-agak nyesek sebenarnya. Kalau gue punya bapak kayak gini, kayak mana tuh? Gue bisa terkena prostitusi online juga. Seolah-olah bapak ini kurang melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara. Nah, Bang Hotman Paris itu menekankan, psikolog menyatakan bahwa si bapak ini tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah yang baik. Kita dengar langsung jawabannya si Dodi. Melakukan hal-hal tertentu agar dia kembali ke keluarga, baik dengan konseling atau apa. Ada yang nggak kau temukan ada kelalaian di bapak ini? Ditangkap pun tidak datang ke Surabaya, sampai sekarang cuma ketemu sebentar. Gimana pendapat kamu sebagai seorang? Nah, ada nggak di bapak ini? Ditangkap pun dia tidak ke Surabaya, minta penangguhan pun dia nggak mau. Coba deh, gitu bilang sayang, pantesan 1 sampai 10 sayangnya 1. Anjir. Sebaiknya seorang Anjay. Jadi saya mohon maaf, artinya kalau pendapat saya mungkin menyakiti atau kalau dari penilaian saya harusnya idealnya harus lebih banyak, artinya harus lebih banyak lagi usaha untuk menyentuh anak kita, harus jauh lebih tanggap lagi dalam menanggapi masalah kenakalan remaja. Saya yakin juga
Tuh, ini di sini muka psikolognya tuh udah kayak kesel banget, kayak pengen nyakar Mbak Dodi gitu. Maksudnya kejadian ini walaupun kita tahu anak kita nakal gitu, harusnya sebagai orang tua itu harus benar-benar tahu gitu. Sampai ada artikel tuh, bukan artikel, sampai si Vanessa Angel itu almarhum ya bilang sendiri kalau dia ketika dia kabur dari rumah aja tuh nggak dicariin gitu. Ntar di sini deh gue kasih videonya nih ya, Bar, di sini ya, Bar, yang gede nih. Nanti yang gede banget. Di situ diwawancarain sama Ruben sama Ivan Gunawan bahwa di situ dia ketika dia kabur dari rumah pun itu nggak dicariin lah bapaknya, guys. Jadi ya gitu. Tapi lo tau kan sekarang apa yang dilakuin? Lanjut lagi ya. Juga mungkin para pemirsa di sini juga pernah menjadi orang tua, tahu anaknya rebel tuh kayak gimana, tahu. Tapi gimana pun juga kita harus berusaha untuk menjangkau dia, menjangkau hatinya, ya. Karena anak itu nggak ada yang terlahir nakal. Saya lebih berpikir bahwa sampai ngegas anjir. Kita semua di dunia ini tahu mungkin bahwa anak kita nakal, tahu nakal gitu. Maksudnya nggak ada di dunia ini orang tua yang pengen anaknya tuh nakal gitu. Jadi maksud gue ketika anak lo itu lepas dari penguasaan lo, ya lu keep lah gitu. Sampai akhirnya ketika, jadi kan almarhumah Vanessa itu kan sama kakaknya Fuji ya. Gue juga ngebahas ini karena sangkut paut sama keluarga besarnya Fuji. Jadi maksud gue ketika menikah pun itu aja alot gitu. Sampai akhirnya orang tuanya datang, terus habis itu setelah nikah justru malah dekatnya itu sama Fuji dan keluarganya gitu. Maksud gue ketika si Pak Dodi sampai sekarang tuh minta hak asuh galah dan segala macamnya itu, lo kemarin kemana aja sayang gitu, baru sekarang gitu, kemarin lo kemana aja nih, kayak misalnya kayak gini gitu. Jadi udah kayak playing victim sih sebenarnya, pengen hak asuh lah, pengen ini itu, tapi apa yang lakuin tuh nothing. Lanjut lagi videonya. Ini sampai emosi banget, ntar gua detailin ya suara si psikolognya ini, sampai kesel banget anjir mukanya. ini bisa jadi tonggak di mana ada hubungan yang bisa diperbaiki di luar dari masalah kasus hukum dan sebagainya. Ini masalah bonding orang. Nah, itu yang ditekenin adalah lo harusnya memperbaiki hubungan lo dulu sama anak lo, baru lo bicara masalah hukum gitu. Ketika lo nggak bisa jaga hubungan lo sama anak lo mau bicara hukum, apa yang lo bisa lo lakuin gitu. Lo jaga hubungan sama anak lo aja nggak becus gitu. Sekarang lo alih-alih lagi buat alibi, gue sebenarnya mau kok jadi penjaminnya untuk penangguhan Vanessa. Tapi ketika gue konsultasi lagi sama mantan pengacaranya Vanessa, ini waktu pasti tahun ini dia Vanessa itu pengacara barunya itu Bang Milano. Jadi katanya mantan pengacaranya si Vanessa itu bilang, katanya nggak usah pak, nggak usah dikasih kopiannya, nggak usah jadi penjamin buat penangguhan. Maksud gue kalau emang lo ayah kandungnya, lo harusnya bisa ngasih nyawa lo sendiri harusnya buat anak lo. Itu anak kandung by the way. Gils banget sih. Oke, dari sini kita langsung loncat ke depan tentang setelah kejadian almarhumah nggak ada karena tragedi kecelakaan itu. Untuk kasus yang pertama bukan kasus sih, maksudnya artikel yang mencolok mata gue, Dodi mau memindahkan makam Vanessa Angel. Nah ini gue kalau gue baca tulisan ini, Dodi sudah tegaskan akan segera pindahkan makam Vanessa Angel ini. Alasannya